Janji Allah yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yursil, maka akan mengirimkan siapa Allah as-samaa'a, pada air yang turun dari langit, yaitu air hujan, midraran, dalam keadaan deras, lebat, luar biasa. Kalau penghuni suatu negeri banyak yang beristighfar kepada Allah, maka dijamin aman dari kemarau panjang, dari paceklik, karena janji Allah akan diturunkan hujan yang deras dan lebat. Tidak hanya hujan gerimis, rintik-rintik, jarang-jarang pulang. Nah, ini tidak basa-basa. Tapi mohon maaf ya, kalau kita di Samarinda ini terutama ya, dengar hujan deras, wah ini langsung mindset kita, banjir ini ya. Nah, mohon maaf ya, yang bikin banjir bukan hujan ya, tapi sebagian oknum dari manusia. Ada yang congkak dan sombong, ada yang ya angkuh dan sebagainya ya. Karena hujan ketika turun ke gunung, pohon-pohon yang di gunung ini yang menahan hujan. Tapi ada sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab, ya katakanlah sebagian oknum manusia yang tidak bertanggung jawab, menebang hutan secara liar. Akhirnya hutannya gundul, botak ya. Akhirnya ketika hujan tidak ada yang nyerap air, akhirnya longsor. Jadi tidak hanya airnya yang turun, tapi seperti banjir bandang, tanah-tanahnya ikut turun. Akhirnya sungai yang dalam pun akhirnya jadi dangkal karena ada air. Otomatis air naik ke permukaan, cari jalannya. Ketemu sungai, lewat sungai, ternyata di depan ada orang yang punya tanah yang angkuh. Ini tanahku, langsung ya dibangun tembok yang kokoh. Akhirnya airnya tertutup, jalannya ditutup oleh sebagian manusia yang congkak ya. Akhirnya bingung, lewat sebelah ada sampah yang menyumbat. Inilah akhirnya lari ke tempat-tempat rendah, menyebabkan banjir. Jadi yang menyebabkan banjir bukan air hujan, tapi penataan manusia yang masih belum bijaksana ya. Karena air ini pembawa rahmat. Makanya dalam kaidah idza wujidal mal, apabila di suatu daerah ditemukan air, maka di situ akan ditemukan harta ya, perekonomian akan berputar ya. Bahkan Mekah itu sendiri dulu ya, itu kan lembah yang tidak ada tanaman satu pohon pun ya. Makanya ketika Nabi Adam menaruh ya putra beliau yang masih bayi, Nabi Ismail dengan Ibu Hajar, beliau pasrah kepada Allah ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhanku, aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di lembah, min ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali. Min ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman sekali. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, sebelah Mekah. Ini ya. Tapi untungnya Nabi Ibrahim ini terkenal cerdas ya. Setelah menitipkan anaknya, ditinggali doa, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah supaya mereka nanti mendirikan sholat, menegakkan sholat keturunanku ini. Didoakan lagi ya, liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah sebagian dari hati manusia terpaut kepada mereka, tertarik ke keluargaku. Ternyata apa salah satu daya tariknya ya? Singkat ceritanya, ketika Ibu Hajar mencari ke sana kemari cari air, mondar-mandir dari Bukit Sofa, Bukit Marwah sebanyak 7 kali ya. Walhasil di situ Nabi Ismail ketika kecil ya, kakinya bergerak-gerak, akhirnya muncul air Zam-Zam ya. Dari situlah ya ada mata air ya. Makanya ketika ada kabilah ya, rombongan dagang jalan, melihat ada semacam burung yang biasanya ada air, burung seriti ya, atau termasuk
burung apa ini, walet mungkin diantaranya. Oh, kalau di atas ini ada burung, berarti di bawah ada air. Maka rombongan dagang ini, nama kabilah pertama yang singgah adalah kabilah Jurhum. Jadi kabilah Jurhum inilah yang pertama singgah, ada air, bikin kemah di situ kecil-kecilan. Karena ada air bisa bertahan hidup, akhirnya bangun rumah, akhirnya banyak pendatang, akhirnya ramai seperti sekarang, luar biasa. Ya.